Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk di masjid ini dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala, dan juga kita niat mencari ilmu, talabul ilm, karena bagian dari kewajiban kita dalam kehidupan adalah talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, khususnya ilmu yang bisa memperbaiki urusan akhirat kita, bagian dari kewajiban seorang muslim dan muslimah. Apalagi ilmu ini adalah kategori ilmu yang akan pertama kali dicabut, dan ilmu yang mungkin kurang diperhatikan dan jarang diamalkan. Ilmu yang saya maksud di sini adalah ilmu faraid yang akan kita bahas dalam 4 pertemuan insyaallah, di mana setelah belajar di pertemuan pertama ini standar kompetensi atau apa yang kita harapkan, setidaknya kita bisa membedakan apa pembagian waris itu atau yang disebut dengan ilmu faraid itu dengan perbedaannya dibandingkan hibah atau wasiat. Karena di masyarakat terkadang masih tabu atau bahkan masih salah memahami, orangnya masih hidup sudah diminta warisannya. Anaknya bilang ke bapaknya, "Pak, warisanku sing dia." Padahal bapaknya masih hidup. Belum tentu, bisa jadi anaknya dulu mati, akhirnya bapaknya jadi ahli waris. Ikhwatul iman jamaah sekalian, masuk pada definisi bahwasannya faraid itu secara etimologinya berasal dari akar kata faradha, di mana Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyebutkan fanisfu ma faradtum, yaitu bagian, diartikan sebagai bagian, menentukan bagian itu yaitu dari akar kata faradha. Ada juga dalam arti yang lain, qad faradallahu lakum, ini dalam surat Tahrim ayat kedua ini maksudnya di situ menjelaskan secara etimologi. Ada juga ini adalah fardun, ini hukumnya ini sholat fardu ini. Nah, ini wajib, ini difardukan kepada kita sebagai orang yang muslim. Itu maksudnya di situ adalah diwajibkan. Secara terminologi atau secara syarak, bahwasannya ilmu faraid ini adalah ilmu yang membahas tentang ahli waris dan hitungan bagiannya. Sehingga setelah belajar ilmu ini, kita jadi tahu berapa bagian seorang istri, berapa bagian seorang bapak, seorang ibu, seorang anak. Yang penting setelah belajar ini kita tidak jadi bingung lagi, bahwasannya setelah ada harta warisan ditinggalkan oleh si mayit, kita sudah memiliki gambaran dan juga memiliki hitung-hitungannya. Walaupun terkadang hitungannya ada, harta warisannya tidak ada. Nah, ini yang bikin tidak enak. Makanya ilmu ini jarang diminati, karena ya yang hitung ini nggak semangat kalau tidak ada warisannya, Pak. Tapi kalau ada, ini baru belajarnya semangat, ya. Ikhwatul iman sekalian, dalil dari diwajibkannya ilmu faraid ini banyak sekali. Salah satunya ada dari Al-Quran, hadis, dan ijma', dan tidak ada menggunakan qiyas. Maka dari itu spesial, ya. Fikih faraid, biasanya fikih itu sumbernya itu ada 4, yaitu Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Tapi khusus pembahasan ilmu faraid ini hanya bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma'. Jadi
mayoritas sumber dalilnya itu nusus, nas Quran, nas hadis atau ijma. Bahkan dikategorikan kalau fikih itu kan perbedaan pendapatnya banyak sekali ya. Tetapi di ilmu faraid ini banyak sekali kesamaannya, sehingga perbedaannya di situ sangat sedikit sekali. Tidak apa-apa, beda pendapat itu dalam fikih itu suatu yang wajar, dan itu bagian dari ya suatu sunnatullah yang harus dijalani. Yang penting panjenengan jangan cekcok dengan perbedaan-perbedaan itu. Sampai dikatakan oleh teman saya itu, kita boleh beda pendapat dan itu tidak masalah. Yang masalah biasanya beda pendapatan. Ketika sudah beda pendapatan itu ruwet ya, saingan dan lain sebagainya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ilmu faraid ini urutan secara keilmuan itu biasanya diletakkan setelah fikih nikah. Di masjid-masjid itu biasanya kalau kita ngaji fikih biasanya diawali dari fikih toharo. Fikih toharo itu bagian dari fikih ibadah, karena setelah kita belajar bersuci, bagaimana bercebok dengan baik, dengan benar, bagaimana mandi junub dan lain sebagainya, baru kita diajarkan bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat. Biasanya sholat intinya. Lalu setelah itu hubungan dengan Allahnya bagus, hablum minallahnya bagus, kita juga belajar fikih muamalah. Setelah ilmu ibadah tadi, taharah dan ibadah tadi, kita belajar muamalah. Muamalah ini bagaimana kita mencari uang, mencari harta, transaksi agar tidak jatuh pada riba yang tidak disengaja atau tidak diketahui ternyata itu adalah riba. Bagaimana orang itu pokoknya punya bisnis, di mana bisnis itu nanti membuat dia memiliki kemampuan untuk menikah ya. Akhirnya bisa bayar mahal, nikahannya itu walimahnya tidak ngutang-ngutang sampai punya anak 3 baru lunas ya. Itu belajar fikih muamalah. Dan kalau orang belajar fikih muamalah kemudian mengamalkan fikihnya itu, insya Allah Pak, kaya jenis kaya. Gimana enggak kaya? Prinsipnya kalau diperhatikan di fikih muamalah itu tidak ada namanya uang nganggur. Kalau punya uang tidak bisa kerja, ada akad mudharabah. Punya tanah tidak bisa nanam, ada akad muzaraah, suruh nanam ke orang, akadnya itu. Ada punya tanaman yang sudah bagus tapi tidak bisa nyiramin, ada akad musaqah. Banyak sekali akadnya sehingga kita ini bisa menjadi orang-orang yang menyempurnakan rukun Islam yang 5. Karena rukun Islam yang 5 itu tidak akan sempurna kalau panjenengan miskin, gitu ya. Salat biaya paling 100.000, beli sarung sama baju kopiah. Tapi kalau zakat fitrah mungkin cuma 50.000. Zakat mal ya harus punya tabungan minimal 84 juta. Rekening banyak, tapi kalau nggak ada isinya sama saja, gitu kan. Atau rekeningnya orangnya masih hidup, tapi rekeningnya yang sudah mati. Nah itu juga kasihan, karena nggak pernah diisi. Nah, itu Pak. Itu fikih muamalah itu. Ya, kesalahan kita biasanya belajar fikih ibadah, fikih zakat, dihafalkan. Zakatnya kambing mulai dari 40, zakatnya sapi mulai dari 9 dan lain seterusnya. Tapi nggak diajarkan di pesantren secara langsung bagaimana kamu memiliki kambing itu 40. Itu repotnya. Akhirnya apa? Ya nggak zakat, dihafalin doang gitu. Prakteknya belum. Setelah itu, setelah fikih muamalah selesai, kan nikah. Nikah itu bagi yang mampu bisa 4 atau 3, 2, 1. Ayatnya jelas, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Itu kalau orang kaya berpikir 2, 3, 4 wajar. Miskin kok mikir 3 itu loh. Mikir diri sendiri aja nggak sanggup, apalagi mikirin anak orang yang banyak ya, kayak Syekh Puji. Wajar Syekh Puji nikahnya banyak, anaknya banyak, sugih, duitnya sak lemari ya Pak ya. Kalau lemarinya itu isinya gelas semua, nggak usah mikir lah wali kami. Gelas sama piring yang dipajang di situ. Oh itu nikah. Jadi setelah nikah biasanya itu Pak, akadnya benar, biar nanti nasabnya benar.
Nanti hubungannya sama waris itu ada. Setelah itu biasanya ada yang meninggal. Nah, dari situlah ada nanti hukum waris ya. Makanya panjenengan usul ke takmir kalau kajiannya itu fikih toharo terus protes zaman. Kapan kita ini tahu sebab-sebab nikahnya doang dan nggak pernah nikah? Sebab-sebab mandi tak sing hafal ya. Mandi terus gitu. Nggak pernah nikah ya. Jadi memang harus variatif. Kalau diurut ya bisa 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau misalkan minggu pertama fikih toharo dan fikih ibadah, minggu kedua fikih muamalah, minggu ketiga nanti fikih nikah, minggu keempat nanti fikih faraid atau fikih waris atau fikih-fikih yang lain atau fikih jinayah biasanya. Tapi jarang dibahas. Seumur-umur saya ngisi kajian itu bisa dihitung jari fikih jinayah. Fikih jinayah itu bagaimana sih kalau ada orang membunuh saudaranya, hukum kisos seperti apa diterapkan? Bagaimana kalau orang mencuri, apakah langsung dipotong tangannya? Gara-gara curi uti-uti dipotong tangannya kan ruwet ya kan? Ya itu ada pembahasannya semua. Sampai-sampai maling itu kalau nggak fakih ya cepat hilang tangannya ya. Tapi kalau malingnya fakih, dia bisa mau nyuri apa gitu masih dihitung dulu sampai nisab apa enggak nih. Ini sepeda ini nggak sampai nisab, ini sepeda ongkel lah kok. Akhirnya dicolong, ya nggak sampai dipotong tangannya, ya, paling di penjara, lumayan, nginep dan makan gratis ya gitu. Ya, itu khotaliman, fakih itu penting. Jangankan sama orang soleh, orang fasik pun penting urusan ilmu. Ya khotaliman jemaah sekalian, surat An-Nisa sebagai dalil yang banyak kita dapati terkait dalam urusan farid, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat An-Nisa, di surat An-Nisa ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan bagi laki-laki ada bagiannya, bagi orang perempuan ada bagiannya. Beda dengan zaman jahiliyah. Makanya kalau ada wanita sekarang kok minta pembagian warisnya menjadi sama rata, ini terlalu maya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak dapat apa-apa. Di zaman jahiliyah tidak dianggap wanita anak kecil itu. Kok setelah Islam datang dikasih kehormatan, kok masih nuntut yang lebih dari itu? Ya, ibarat pepatah itu dikasih hati ngerokok rempelo. Ini lupa. Ada juga nanti surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan juga yang lain. Kemudian dari sisi hadis ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, ta'allamul Qur'an, belajarlah kalian Al-Qur'an, wa'allimuhun nas, dan ajarkan kepada manusia. Karena kalau orang yang ingin menjadi orang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an kemudian mau mengajarkannya. Kemudian wa ta'allamul faraid, kata Nabi, dan belajarlah kalian ilmu faraid, wa 'allimuha, dan ajarkan ilmu itu. Fa inni imru'um maqbudun, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan dicabut nyawanya. Wal ilmu marfu'un, dan ilmu itu juga akan ditarik oleh Allah, akan dicabut oleh Allah. Maka wa yushiku ay yakhtalifatnan, aku khawatir nanti di suatu saat akan ada dua orang yang berselisih fil fariḍah, dalam urusan warisan, dalam urusan pembagian warisan, wal masalah, dan permasalahan, fala yajidani ahadan yukhbirhuma, tetapi di sisi lain tidak ada yang memberikan solusi, tidak ada yang memberikan fatwa bagaimana jawabannya, karena urusan faraid ini selalu berubah-ubah sesuai dengan ahli warisnya. Sehingga kalau ada jamaah nanya, Ustaz, kalau saya mati, siapa saja ahli warisnya? Berapa hitungannya? Iya, kalau bapak yang mati. Kalau istrinya bapak duluan yang mati. Apalagi kalau ada saudara laki-laki bilang,
kalau Cacak mati, aku itu nanti dapat itu. Nah, kenapa? Karena Cacak tidak punya anak laki-laki. Nah, sampai dengar Cacaknya tadi Pak, bingung dia. Bener tak Ustaz? Nanya ya, tolong dihitungkan. Iya, jangan khawatir Pak. Iya kalau panjenengan mati dulu. Jangan-jangan adik sampean mati dulu. Belum tentu. Umur siapa yang tahu ya? Jadi ada saudara itu kakaknya sudah tua, adiknya yang mati duluan. Ada suami istri, suaminya sudah opname, sering masuk IGD, istrinya yang merawat, yang mati duluan istrinya. Ada tetangga saya begitu. Baru setelah itu tidak lama kemudian, beberapa tahun kemudian suaminya yang mati gitu. Intinya nyawa jiwa kita ini berakhirnya nggak ada yang tahu. Yang penting jangan diakhiri sendiri, gitu saja. Kemudian ikhwatal iman, Nabi SAW bersabda, ta'allamul faraid, belajarlah kalian ilmu faraid, wa'allimuha, dan juga ajarkan, fa innaha, karena sesungguhnya ilmu faraid ini nisful ilmi, itu adalah separuh dari ilmu. Kenapa kok dikatakan separuh dari ilmu? Karena biasanya kalau kita belajar ilmu-ilmu, baik itu ilmu ibadah, fikih muamalah, fikih nikah, semua itu berkaitan dengan kehidupan. Dan orang itu dalam hidup ini kan pasti ada kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka belajar ilmu faraid ini adalah bagian dari separuh ilmu. Dan dikatakan separuh ilmu karena pasti orang ini ketika belajar ini nanti akan mengamalkannya ya. Beda kalau panjenengan belajar ilmu tadi zakat mal, tapi karena nggak ada yang dizakati sampai mati belum pernah zakat mal. Bisa ilmunya saja belajar fikih haji, fikih ibadah bab haji, tapi tidak pernah daftar untuk haji, ya nggak pernah dipanggil. Yang daftar aja belum tentu dipanggil, Pak ya. Begitu sulit. Terkadang ilmu dipelajari tapi belum bisa mengamalkan. Tapi mending daripada ya tidak tahu ya tidak mengamalkan. Ya. Kalau ilmu faraid panjenengan belajar itu pasti diamalkan nanti. Entah ketika istrinya yang meninggal, entah itu suaminya yang meninggal, bapaknya yang meninggal, atau siapapun. Sehingga ini dikatakan pengaruhnya karena pasti diamalkan dan besar, dikatakan separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, sedangkan ilmu ini dilupakan. Wa huwa, dan ilmu ini awwalu syai'in, adalah pertama kali nantinya yunza'u min ummati, yang akan dicabut dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Dan dalil yang lain bersumber dari ijma'. Jadi kesepakatan para mujtahid ummah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan. Ya, ini ijma'. Ya, itu mujtahid ya, para sahabat luar biasa. Ya, teman-teman jemaah sekalian, mari kita masuk pada salah satu dalil dari pembagian atau kewajiban kita membagi warisan itu secara Islam. Karena warisan itu ada yang dibagi secara adat, ada pembagian warisan itu secara kebiasaan yang dipandang baik oleh seseorang. Ada pembagian waris itu versinya orang-orang jahiliyah, yang mana anak perempuan nggak dapat, anak-anak nggak dapat walaupun laki-laki. Yang penting yang dewasa laki-laki yang sekiranya bisa diajak berperang itu yang dapat. Ada juga yang mana pembagian ilmu warisnya itu masih ikut sama kolonial Belanda. Jadi nggak cukup dijajah tapi ilmunya pun ngikut Belanda atau ikut Romawi kan, gitu. Sehingga kita ini akhirnya melaksanakan Islam itu hanya dalam urusan ibadah mahdhahnya saja. Padahal Islam itu mengatur semua kehidupan kita komprehensif. Urusan sholat ikut Islam, urusan muamalahnya ikut Islam, urusan nikahnya ikut Islam. Jangan ikut nikah kontrak ya, nikah sebulan. Oh kurang cantik, nikahnya akadnya 2 minggu. Nah, itu tidak cocok.
Ya, harus semuanya sebisa mungkin selama diberikan kemudahan kita bisa lakukan. Dan Islam ini di Indonesia sangat-sangat diakui, bahkan urusan warisan pun diberikan kebebasan untuk menentukan. Kalau di sana ada misalkan ilmu waris yang versinya pengadilan negeri, ya biarkanlah mereka yang ikut yang bukan Islam mungkin ya, yang merana mereka ikut aturan itu, atau secara hukum itu hukum wadai namanya. Kenapa demikian ya ikhwatal iman? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Setelah menjelaskan bagian suami, bagian istri di awal surat An-Nisa itu, bahkan menjelaskan bagaimana harta anak yatim, karena biasanya kalau bapaknya meninggalkan ada anak yatim yang ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, semua itu adalah ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha, barang siapa orang yang taat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, maka kata Allah, yudkhilhu, Allah akan memasukkannya jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itu merupakan kesuksesan yang sangat luar biasa. Maka panjenengan kalau punya harta yang nantinya akan ditinggalkan sebagai harta warisan, atau panjenengan diberikan amanah sebagai ahli waris untuk membagi warisan, lakukan itu semata-mata karena mencari ridho Allah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-13. Begitu Pak. Karena ada orang itu begini, Pak Ustaz, kalau saya bagi-bagi sekarang, nanti saya mati gak bawa apa-apa, gimana? Ya boleh-boleh saja, tapi gak dapat janji Allah dalam surat An-Nisa ayat 13. Lah kita itu kan bagaimana caranya memperbanyak peluang kita masuk surga, walaupun secara idealis enggak idealisnya itu ya kurang idealis kita minta surga, apalagi mintanya surga Firdaus gitu kan, yang mana syaratnya 10 harus detail dilakukan, tapi satu saja terkadang kita tidak bisa istiqomah. Tapi kita memperbanyak peluang kita menuju ke surga, menuju jalur-jalurnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu mungkin dalam bab sedekahnya kurang, akhirnya tidak bisa masuk dari pintu sedekah, kita bisa masuk dari pintu yang lain. Intinya Pak, membagi warisan sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya ini bagian dari pahala dan ibadah perintah Allah. Maka panjenengan jangan khawatir, jangan khawatir kalau nanti harta warisannya dibagi sesuai hukum Islam. Justru itu menunjukkan panjenengan sebagai bapak, sebagai pemimpin, itu adalah pemimpin yang sukses, solihun muslihun, yang sudah menanamkan nilai takwa kepada putra-putrinya panjenengan. Saya itu suka Pak, kalau ada keluarga itu datang itu ke rumah itu hanya untuk mencocokkan saja, Ustaz. Dan selama ini baru yang saya ingat satu doang, yang lain banyaknya masalah. Banyaknya masalah kalau yang lain itu. Kalau yang ini enggak, datang saat kami ini baru ditinggal beberapa hari, sudah ditinggal oleh Bapak. Kami hanya ingin mengklarifikasi apakah sudah betul pembagiannya seperti ini, karena pesannya almarhum ini suruh bagi sesuai dengan hukum Islam. Oh bagus, iya Bu, udah bagus ini, udah betul. Tinggal nanti eksekusinya begini. Nah, itu luar biasa, adem gitu Pak. Tapi kalau yang sudah eker-ekeran itu ngomong itu ngos-ngosan, gitu ya. Ini tandanya emosi, omongannya kasar-kasar. Jangankan dia ahli waris yang antar satu dan yang lain, saya sebagai wasitnya ikutan emosi. Padahal saya juga nggak ada bagiannya di situ. Secara resmi itu tidak ada, tapi ikut emosi. Kenapa? Omongannya kasar-kasar Pak. Ya, sampai saya setel, Mbak, tidak usah ngomong kayak gitu, jangan itulah ngomongnya itu. Ya, itu ya repot ya. Pernah dulu kejadian di ngurusi warisan di rumah yang kena gusur lumpur lapindo. Ya.
itu sama ahli waris yang tempat itu dibangun Pak, sengaja. Tujuannya klarifikasinya, ya itu duit saya itu, hak saya yang itu, bangunan yang itu kalau nggak dibangun per meternya kena tebus sekian Ustaz. Saya memang sengaja tak bangun elek-elekan kok ditebus sampai lapindo itu luwih larang. Oh cerdas gitu ya. Akhirnya dia nuntut, itu punya saya, jangan diwariskan warisan, saya yang bangun. Oh bagus itu Pak ya. Cerdas itu memang luar biasa. Itu Pak ya, ayat ke-13. Kemudian sebaliknya Pak, orang yang membangkang sak karepe dhewe gitu. Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya memberikan penjelasan dan ancaman di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillah, barang siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan bermaksiat kepada rasulnya dengan apa? Dengan melanggar ketentuan-ketentuannya. Ada yang mengatakan secara umum, kalau ini haram ya haram, kalau ini halal ya halal, kalau riba ini haram ya haram. Jangan dibilang ini bunganya ini riba haram, oh bukan, ini sedikit haram, katanya gitu. Beda ini. Nah, ini beda lagi nih. Ya jangan dipeluntir-peluntir. Ya kalau haram ya haram, jangan dirubah jadi harum gitu ya. Kalau ini halal ya halal, jangan diharam-haramkan. Maka orang ini wa yata'adda hududahu, melanggar ketentuan Allah, yudkhilhu naron, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, selama-lamanya di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya adzabun muhin, azab yang hina. Nah, ini luar biasa Pak ya, yang menghinakan ya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, perbedaan pendapat para mufassirin di sini. Kenapa kok dimasukkan neraka selama-lamanya? Kok mirip orang kafir atau orang munafik ya? Ada dua pendapat. Salah satunya yang pertama adalah maksudnya di sini selama-lamanya itu adalah kiasan, bahwasannya orang yang melanggar ketentuan Allah khususnya dalam urusan warisan ini akan dimasukkan neraka lama banget. Kayak mahasiswa yang nggak lulus S1 harus 4 tahun tapi keenaan di kampus, akhirnya 8 tahun. Katanya ini mahasiswa abadi, akhirnya lulus juga ya. Ada juga pendapat lain bahwasannya itu memang hakikatnya seperti itu. Allah masukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia itu mau mengambil hukum Allah yang dia suka-suka saja. Pas urusan sholat dia itu suka ambil akhirnya. Pas urusan apa? Perempuan mengambil hukum yang dia suka dia ambil. Pas ketemu hukum waris, karena dia merasa firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, yang mana pembagiannya 2:1. Kata yang perempuan tadi, wis kau usah dibeda-bedakno, padha anake kok, aku ya anake bapak, aku ya anak ibu, kok dibeda-bedakno, gak adil ini. Nah, ini kata Allah, ini sampean anggap saya ini ndak adil apa? Allah itu maha adil, maha bijaksana. Allah itu semuanya sempurna apa yang menjadi ketetapannya. Kok bilang ini manusia ini, kok bilang dia tidak adil? Ini adalah pelanggaran. Nanti mirip sama orang yang kafir, yang mana disebutkan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Katanya kalau orang ahli kitab itu minta hukum, dikasih hukum, malah dia berpaling, tidak cocok hukumnya. Kan sama ada kisahnya orang minta fatwa, minta ke Rasul tidak cocok, minta ke Sayyidina Abu Bakar, jawabannya pas sama, oh enggak, sumbernya sama, tidak cocok juga. Dia nanya ke Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, saya sudah nanya Rasul, saya sudah nanya Abu Bakar, jawabannya, kalau sampean gimana jawabannya? Kamu mau jawaban saya? Dia ambil pedang mau dibunuh sama Sayyidina Umar ya. Kamu aja nanya Nabi gak percaya, apalagi nama saya. Nabi udah terbaik kok, sama gak percaya itu.
Tidak cocok sama jawabannya hukum. Makanya panjenengan Pak, kalau mau minta fatwa lihat ustadznya dulu gitu. Mau minta fatwa ini yang sampean berharap jawabannya si A, ternyata sama saja jawabnya si B. Itu sampean ruwet nanti. Dan biasanya hukum fatwa itu mengikat kepada yang bertanya, gitu Pak. Teman-teman sekalian, kemudian kita lanjutkan pada warisan zaman-zaman sebelum Islam datang. Di mana warisan sebelum Islam datang itu ya sudah, anak laki-laki yang sudah besar saja yang dapat, saudara laki-laki yang sudah besar yang sudah dapat, paman-paman yang dapat, tapi wanita dan anak-anak yang belum balik, belum dewasa tidak dianggap menjadi ahli waris. Bahkan wanitanya sendiri menjadi apa? Menjadi objek dari warisan. Misalkan seorang jahiliyah itu kan dulu Pak, nikahnya tuh lebih dari 4. Banyak-banyak 10 gitu, 15. Makanya ketika Islam datang itu kan ambil 4, yang lain dilepas gitu. Itu begitu. Akhirnya Pak, terkadang ketika meninggal dunia, istri-istri dari bapak itu dijadikan objek warisan, diwariskan ke anak-anaknya itu. Jadi gimana? Yang dulunya jadi ibu tiri jadi istri. Itu zaman jahiliyah. Jadi jangan dibahas Pak ya. Zaman jahiliyah itu memang seperti itu. Nikah poliandri itu bisa di zaman jahiliyah itu. Misalkan satu wanita lulus digauli sama 5 laki-laki gantian. Nanti pas hamil, procot, lahir, dia yang menentukan. Ini rambutnya keriting, ireng. Oh, anaknya si fulan ini. Soalnya sing ireng sing gauli saya itu katanya. Ini Mbah Homri ini, bangsanya ini katanya. Ikut si itu. Oh, ternyata pas lahir itu putih sipit. Oh, anaknya si fulan. Canghingmu apa siapa itu? Nah, gitu. Nah, itu Pak ya. Itu zaman jahiliyah, tapi kita enggak boleh seperti itu. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Islam itu sangat menghargai khususnya para wanita, sehingga bagiannya pun ya ditentukan. Laki-laki dapat warisan, perempuan dapat warisan. Kemudian kita bahas masalah rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang mana kalau tidak ada, tidak akan ada pembahasan hukumnya. Ya, harus dia ini ada dan lengkap. Kalau tidak lengkap, tidak bisa. Jadi kalau misalkan sholat enggak sujud, ya tidak dianggap sholat. Ya. Kalau seumpamanya ini hukum waris tidak sempat atau tidak lengkap, ya berarti tidak ada pembicaraan tentang warisan. Termasuk itu rukun yang pertama, mayit. Mayit itu yang sudah mati. Kalau mayit calon mati. Jadi kita ini semuanya mayit, calon mati, camat ya Pak ya. Kalau satu di antara 3 ini tidak ada Pak, sudah jangan bahas warisan dulu. Ya, nanti malah tadi itu jadi masalah di keluarga itu. Misalkan ini gak ada yang mati, sudah ngitung-ngitung, ya sudah ditanya, Pak bagianku piro Pak? Nah ini nggak sopan sama bapaknya. Kamu pengen aku mati tanah, kok tanya warisan? Gitu. Bapak isik sehat, sik nyangkul ini istakone warisan gitu ya. Atau bojone, ini istrinya itu takut, Pak aku warisannya piro ya Pak ya? Nah, karena wis ngerti bojone wis tuwek wis sering watu, nek adzan tekan watu ya Pak, kadang-kadang adzannya. Kemudian yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris ini adalah mereka yang ditinggal oleh mayit, muwarith bahasa lainnya, dan kondisinya masih hidup. Misalkan panjenengan punya anak 5, lalu 5-nya ini ketika panjenengan ini meninggal semuanya masih hidup, baik laki-laki atau perempuan, maka semuanya jadi ahli waris. Kan ada juga orang itu punya anak tapi meninggal di usia yang balita, misalkan usia 3 tahun meninggal, maka itu sudah nggak masuk golongan ahli waris.
atau sudah tua tapi bapaknya lebih tua lagi, lebih awet muda lagi. Kalau sekarang kan umur 40 sudah banyak komplikasi karena makanannya tuh gak beres itu. Akhirnya mati di usia muda. Maka yang sudah mati itu tidak lagi dihitung menjadi ahli waris. Jadi ahli waris itu apa kategorinya tadi? Yang warisnya mati, dia masih hidup. Nanti akan beda nih Pak. Bapaknya meninggal 2001, anaknya ini meninggal 2002, tapi warisan belum sempat dibagi, ya. Di 2001 itu baru anaknya ini yang meninggal 2002. Itu tetap dapat warisan. Di mana diberikan kepada ahli waris yang si anak tadi. Ya. Kenapa? Karena dia pas bapaknya 2001 meninggal, dia masih hidup. Tapi karena nggak dibagi-bagi, keburu mati karena kepikiran dia kapan dibagi, mati ya. Kasihan Pak. Makanya jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, hakun maurus. Hakun maurus itu yang disebut dengan tarikah, harta warisan siap bagi. Nanti kita bahas bagaimana caranya menentukan tarikah di pertemuan yang akan datang. Semoga panjang umur, sehat semuanya, amin, Allahumma amin. Harta warisan itu yang disebut dengan hakun maurus. Yang meninggal ada, ahli warisnya ada, ternyata tidak ada apa-apa gitu loh. Duit tidak punya, tanah yang ditanemin di pinggir itu ternyata tanahnya tetangga. Terus yang ditanamin pisang itu ternyata tanahnya PT KAI, nggak usah diwaris. Gitu. Akhirnya dia mau meninggal pesan, nah tanah tidak pinggir ojo diwaris, nah boleh tonggo itu nah. Loh, iya tuh Pak, iya tak gosok kayak biyen. Ya. Kemudian Pak siniku Pak, iku na tanai PT nah. Mau saya kadang nanya tuh Pak, warung usaha ini pakai PLN. Ini berapa Pak sewanya? Tidak sewa. Loh, kok gak sewa Pak? Ini tanah siapa? Numpang. Enak orang Madura. Numpang. Tanah siapa? Tanahnya PT. PT-nya dulu beli dari mbah-mbah. Ya mbah-mbah kita juga, milik kita dipakai. Yang repot itu tanahnya perusahaan ditanemin. Ihyaul Mawad. Tahu-tahu ada sertifikatnya. Kenapa? Karena saya yang sudah menghidupkan tanah yang sudah mati. Di pinggir Darmo Kali, ditanami pisang, pohon. Akhirnya jangan diwaris Pak. Kalau nggak gitu Pak, ya, ruwet namanya nanti ya. Sudah itu hakun maurus. Jangan khawatir Pak. Kalau panjenengan harta warisannya banyak, insya Allah dulurnya banyak. Pas meninggal, aku dulurnya aku. Nah, kalau yang aku anaknya, aku bojone. Nah, nek kalau warisan itu, kalau sing aku Pak. Siapa iki dulur? Embo ya. Lho sampean aku meh koncoan ket piye niku. Padahal ya sik dulur. Ada ngaku wedi dikai utang lho. Iki saurun utange. Aduh, gak ya. Baik Pak, panjenengan nek punya utang itu jangan banyak-banyak. Anak jenengan takut, mau nalkin deket-deket takut. Kok pas diwasiati saurun utang kule. Ruwet anak gak gelem parek-parek niku. Ya Allah, kasihan Pak. Nasib panjenengan Pak. Kemudian ada syarat waris. Kalau syarat waris tidak terpenuhi, maka warisan tidak bisa dibagi. Yang pertama, memberikan pernyataan atau ketentuan bahwasannya si mayit ini benar-benar mati. Muwaris ini tahqiq mautul muwaris kalau dalam bahasa Arabnya seperti itu. Jadi kalau orang ini masih mati suri, jangan dibagi Pak. Oh saya lah, mumpung lah. Jadi gitu. Atau misalkan ini kan ada orang kena Parkinson, orang kena apa gitu Pak, yang gini-gini tapi tidak sadar itu. Wis jangkep mati lah. Angel nih, jadi itu Pak ya. Jadi harus dicek dulu. Orang itu takutnya mati suri setengah bulan atau seminggu gitu ya. Kalau benar-benar itu apa mati, baru ada wacana pembagian warisan. Kalau tidak mati jangan gitu loh. Yang kedua, ahli waris pastikan masih hidup ketika muwaris meninggal, gitu ya. Yang ketiga, mengetahui tata cara waris atau minimal dia mengetahui jihatul warathah. Jihatul warathah itu dari mana, jalur mana dia dapat waris gitu.
Sampean siapa kok minta warisan? Saya istrinya. Oh, mana suratnya? Ini. Oh, banyak ternyata istrinya. Satu datang lagi, 2, 3. Ya apa? Yang ruwet sampean istrinya tapi tidak bawa surat. Itu yang repot. Ya, suratnya cuman antara mu dan aku adalah satu gitu tuh. Materai cek. Ini enggak bisa jadi enggak diakui sama istri yang lain. Makanya panjenengan kalau mau buka cabang di mana-mana, usahakan pusat meresmikan, ikut meresmikan. Takut panjenengan itu diam-diam mati, punya anak dari cabang yang ketiga, akhirnya nggak diakui oleh pusat. Ya. Akhirnya jenengan dosa karena menjadi penyebab salah satu orang ahli waris tidak dapat warisan. Dosa, dolim panjenengan. Ya. Pun izin. Ya. Saya aja kalau diminta hadir nikah ini tuh beban, suruh doakan, aduh tunggu ya Allah, muka-muka ini kau nak apa, kayak beres kalau diam-diam itu ya, sulit untuk adil ya Pak, apalagi Ustadz nanti nggak pulang dakwah luar kota, nanti disuruh bikin berkat sama istri yang kedua itu, ini berkatnya dek, oh, enak, kok pancet aja berkatnya. Dakwah luar kota terus. Ini Pak ya sambunnya. Jadi yang pertama itu meninggalnya waris itu masih dipastikan Pak. Baik itu tahqiqon, takdiron, hukmian. Jadi kalau hukmian itu gimana? Ini bapaknya itu berangkat kemana? Perang melawan KKB karena ini TNI. Nggak ada kabar Pak. Ada selentingan sudah disita atau disandera KKB dan dijadikan tumbal. Itu harus ada hukum, diteliti pengadilan, kalau bisa diketok palu, dihukumi sudah meninggal. Kalau dia ini bepergiannya adalah di tempat-tempat yang aman, misalkan dia seperti Bang Toyib begitulah, berangkat cari nafkah tapi 3 bulan tidak pulang-pulang, jangan dianggap mati. Apalagi masih sering ngirim 1 juta setahun sekali, walaupun setahun sekali SMS, aku si urip. Takutnya dianggap mati tuh, pulang langsung habis semua dibagi-bagi harta warisannya. Nah, kalau dia itu masa-masa aman maka dihukumi 90 tahun. Misalkan dia berangkatnya ke luar negeri kerja itu usia 50, berarti tambah 40 baru dianggap mati gitu. Tapi beda kalau dia ini perjalanannya ke tempat-tempat yang konflik, kayak ke Papua, atau dia ini berangkat ke tempat-tempat yang di situ rawan bencana dan memang sedang ada bencana. Misalkan mau kemana Mas? Mau ke Semeru. Lah kok penyelamatan, akhirnya ikut mati, gitu kan? Itu bisa hanya 4 tahun tuh bisa. Nanti masukkan ke DPO, daftar pencarian orang. Kalau sudah nggak ketemu, baru dihukumi mati. Karena kalau langsung dibagi kasihan Pak. Tik pulang loh. Ini kabeh iki. Oh sampean dikira mati. Sampean gak SMS gak apa-apa. Ini malah SMS aku sih urip ngono lho. Ya. Itu repot Pak. Sekarang kan udah canggih Pak zaman. Zaman dulu kan enggak begitu Pak. Berat. Baik. Sebab-sebab dapat warisan itu banyak. Salah satunya nasab. Ini kenapa dalam fikih nikah itu sebelum bahas waris itu membahas dulu fikih nikah. Karena nikah itu kalau tidak sesuai rukunnya Pak, nasabnya itu tidak masuk gitu loh Pak. Misalkan anaknya hasil cloning, kan ada tahu cloning apa jenis? Cloning itu bayi tabung. Misalkan spermanya siapa itu berkualitas diambil, terus dibuai di tabung, dimasukkan ke rahimnya seorang wanita. Ini nggak bisa, misalkan B.J. Habibie kan luar biasa, jenius, diminta spermanya, dikloningkan terus jadi anak siapa ini? Kloningan B.J. Habibie, minta nasab, nggak bisa minta warisan dari jalur nasab. Itu juga Pak, kalau sampai ada pernikahan yang disebut dengan married by accident, ya, apa namanya? MIB, married MBA, married by accident itu Pak, kecelakaan dia, bengkak perutnya itu tidak bisa kempes kalau nggak 9 bulan, karena tadi kejatuhan benda-benda tumpul itu, akhirnya dia zina, itu namanya. Itu andaikan dia nikah sekalipun, kalau madzhab Syafi'i itu
pernikahan misalkan tunangan terlalu lama atau anaknya dibawa camping kemana diizinkan sama bapaknya, wah aneh. Saya juga paling aneh tuh, kayak tadi berangkat ke sini kan jam 3-an gitu ya, di perjalanan itu ada laki pakai sepeda motor, tengah-tengahnya perempuan, belakangnya laki, kayak burger gitu. Nah itu kalau sampai bengkak duluan terus dinikahin juga ya, ini nasab tidak masuk Pak, sehingga anaknya itu nggak akan dapat warisan dari bapaknya walaupun itu bapak kelaminnya gitu. Maka harus hati-hati yang anaknya tunangan jangan terlalu lama. Justru kalau keluarga saya waktu itu mbak saya tunangan justru diperketat pengawasannya, teleponnya disadap, ininya diperhatikan, dinasihatin terus. Kenapa? Khawatir Pak, nasabnya itu nggak masuk. Yang kedua adalah pernikahan. Lah pernikahan ini harus nikah yang sah. Pernikahan yang tidak sah itu seperti apa? Walinya dilompati, tidak pakai wali dia. Apalagi yang nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Gitu. Nikahnya kapan? Kesepakatan aja. Harus juga. Nah, ini nggak sah. Nanti kalau minta warisan dari pernikahan yang seperti ini tidak bisa. Ya. Jadi kalau menikah usahakan rukunnya Pak disesuaikan dan dipenuhi. Walinya ada, saksinya 2 orang, dan saksi nggak boleh ambil sembarangan. Pokoknya ambil orang jadi saksi. Saksi itu harus yang adil, orang yang muruahnya dijaga, yang sekiranya orang percaya kalau ini adalah tidak suka dombos, tidak suka bohong. Ya, itu saksi. Itu ya. Kemudian ada wala. Jalur wala itu adalah memerdekakan budak. Misalkan ada seorang yang posisinya budak lalu dimerdekakan lalu mati, ahli warisnya tidak ada, maka nantinya yang mendapat warisan adalah yang memerdekakan. Seperti misalkan Sayyidina Bilal bin Rabah, itu yang memerdekakan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Andai saja Sayyidina Bilal waktu itu meninggal lalu ahli warisnya tidak ada, maka yang mendapat warisannya itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan di sini saya bilang tidak ada budak Pak. Budak itu orang kalau perang, misalkan ini Benowo Indah ini perang sama Manuan Kulon. Kok Benowo ini kalah? Laki, perempuan, anak-anaknya itu dianggap budak, menjadi budaknya orang Manuan sana. Bisa dijual belikan dan seterusnya. Itu hukum perang. Sebelum Islam datang sudah ada. Dan Islam datang untuk mengatur itu biar banyak budak-budak yang merdeka. Misalkan banyak dengan mensetubui istri di siang Ramadan, itu kan kafarohnya memerdekakan budak. Ya, itu ya salah satunya. Baik, ini sebabnya nasab, nikah, wala. Jelas ya? Ini soalnya kalau orang tidak jelas itu Pak, walinya ada dilompati gitu. Saya pernah misalkan nikahin janda sama duda waktu itu, karena si janda ini banyak saudaranya yang kafir gitu, yang non muslim. Akhirnya dirapel, walinya plus saksinya dirapel. Saya bilang, ini walinya siapa? Bapak ini. Loh, ini bukannya saksi ya Bu? Ya ini sekalian Pak. Itu secara hukum tidak boleh Pak, tidak sah. Wali merapel jadi saksi itu tidak boleh. Akhirnya, loh tidak sah Bu kalau gini. Ya sudahlah, saya jadi saksinya aja. Jadi saya waktu itu rapelan Pak. Ya wis kiroa, ya wis dungo, ya wis saksi. Aman bisa bayangkan ya. Ya harus siap semua memang. Dan kalau ada yang ngontrol Pak, kadang misalkan orang adopsi anak, ya, karena ingin dirahasiakan bapaknya, waktu menikahkan anak perempuan tadi, tidak taukil. Nah, itu. Yang repot lagi, mau sama anaknya, tidak mau sama bapaknya. Gitu. Namun bapaknya gak beres Pak, akhirnya anaknya gelem. Terus pas nikah ya apa sampean? Lompati ae, delek waksak apa? Wali hakim. Lu udah bisa gak gitu. Mau sama anaknya ya harus mau sama bapaknya, walaupun sama tidak cocok sama bapaknya, beda partai kayak, beda pilihan kayak gitu. Tidak boleh, ya, harus tetap itu walinya. Ya. Jangan dilompat-lompati. Apalagi tanya walinya mana? Mati Pak. Lu kok mati? Kata anaknya sendiri mati, nggak pernah nafkahi. Ya. Dianggap mati bapaknya itu. Nauzubillahi min dzalik. Pun. Lalu sebab terlarangnya waris. Niki diterusno.
Nanti bisa molor ya. Dipercepat ya. Nanti ditanyakan di pertemuan akan datang kalau yang belum jelas, atau di stop sampai sini nanti dilanjut gitu. Saya percepat saja. Sebab terlarangnya dapat waris itu Pak, ada perbudakan tadi. Misalkan bapaknya merdeka, anaknya jadi budak karena tertawan dalam peperangan. Maka ketika si bapak meninggal, anak nggak dapat warisan karena posisinya sebagai budak. Kemudian pembunuhan itu kalau panjenengan baca berita, entah itu yang dimutilasi atau apa itu Pak, kan ada itu ya, ujung-ujungnya Pak, istrinya selingkuh sama orang lain, suaminya yang dibunuh biar warisannya cepat dapat ya. Atau dibalik, suaminya nikahin janda kaya, lalu janda kaya dieksekusi, dia dapat warisan, dia nikah sama orang lain. Ya, namanya dunia, laibun walahun, permainan semua. Maka hati-hati panjenengan. Atau misalkan ada seorang perawan yang mana sekarang ini kan lagi ngetren, belasan tahun dapat berapa? Yang berlaki 70-an, ya kan? Kan ada tuh maharnya. Ya, orang kaya itu walaupun sudah tua, ganteng Pak. Pokoknya jangan sugih. Sing delok niku sugih. Tak apa-apa tak anteni matimu Mas. Walaupun awakmu sampean iku wis tuwek, tak anteni matimu. Sugih masalahnya. Disabar-sabarin nduk cari wong tuane. 3 tahun paling wis mati, Nduk. Ternyata Pak dirapi gak mati-mati, Pak. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Jamune mantep soalnya. Akhirnya cari anak ibu, nelongso Bu, wis 3 tahun gak mati-mati. Ya wis nak sampean kei sianida didik-didik ae. Kopi niku kayak spiritus, minyak tanah, ngono didik-didik. Kok lak setahun kas mati. Kok ternyata Bu, Pak, diteliti yang membuat mati si kakek tadi adalah istrinya sendiri karena dikasih spiritus tadi kopinya. Maka ini kena hukum ini. Hukum la yarithul qatilu syai'an. Tidak akan dapat warisan orang yang membunuh muwarisnya. Makanya panjenengan ya, kalau merawat istrinya itu hati-hati, enggak pakai dibentak-bentak, apalagi istrinya kaya. Nang diombe obate mati gara-gara dibentak. Tuh hati-hati ya kena ini. Apalagi istri jenengan tuh suka bentak-bentak kalau ngerawat jenengan sakit, bilangin Dek, ojo ngono, kok ndak oleh warisan teko aku. Kok ngono Mas? Iya jadi Kanjeng Nabi Pak. Laisa liqatilin mirath. Kalau orang itu membunuh muwarisnya itu enggak dapat warisan. Aku khawatir aku lak jantungan, sampean bentak, mati aku, awakmu gak oleh warisan, haram. Nah, sedangkan warisanku akeh Dek. Nah, gitu Pak ya. Sering, oh iya ya Mas, ya dilus-lus. Dicendul didik. Kasihan Pak, cepat mati biasanya. Kalau punya istri suka bentak biasanya keawet Pak bojone Pak, cepat mati. Soalnya kalau orang dibentak itu kan uratnya itu kan kaku, pecah mati. Makanya memang beruntung Pak kalau punya istri itu lembut gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini yang ketiga ya perbedaan agama. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Naudzubillah, kalau ada anaknya murtad tidak dapat warisan Pak. Tidak usah bicara warisan. Atau sebaliknya, kita kalau seumpamanya dia yang murtad, orang tuanya murtad, yang nggak dapat warisan dari anaknya kalau mati anaknya. Kalau anaknya yang murtad, maka nggak dapat warisan dari bapaknya atau ibunya. Nah di agama lain juga begitu kok. Saya kalau sampai keluar dari agama saya dicoret dari ahli waris. Islam nggak usah dicoret, otomatis sudah seperti itu. Itu ketegasan namanya ya. Baik. Ini ahli waris Pak. Ahli waris ini salah satunya begini. Ada anak laki-laki, ada cucu. Ini daftar ahli waris al-warisuna minar rijal. Nanti ada al-warisat minan nisa. Nah, ini nanti dipelajari sendiri. Ada daftar, ada berapa itu? Setidaknya ada 15 itu. Tapi kalau ada semua, yang mewakili dari ahli waris yang lain hanyalah anak laki-laki dan bapak dari si mayit, gitu Pak.
tidak ikut semua itu. Makanya kalau ada pembagian waris itu kita tanya, panjenengan sinten, perkenalan diri. Saya anak dari almarhum. Oke, boleh di sini. Jenengan kok sepertinya tadi paling vokal ya. Sampean sinten? Saya adalah anak mantunya. Oh, mantunya. Mantu itu orang lain kalau urusan warisan. Kalau urusan saliman mahram, tapi urusan warisan itu orang lain. Tidak usah ikut-ikut. Monggo duduk di luar ngopi-ngopi dulu ya. Nanti dikabari hasilnya. Ini paling vokal tapi bukan waris. Terus satunya tetangganya. Loh, tetangganya kok ada di sini ya. Soalnya punya hutang, Pak. Oh ya. Nanti dibarisin dulu ya. Jadi ada ahli waris itu kalau dari sisi nasab ya, kalau ada semua itu yang maju hanya anak laki-laki dan ayahnya. Kemudian kalau dari sisi pernikahan itu adalah suami yang maju. Suami ya. Suaminya pasti satu kan. Yang kedua ada di sini Pak, ahli waris dari sisi perempuan, al-warithat minan nisa. Ada anak perempuan, ada ibu. Kalau dari sisi nasab yang pasti masuk anak perempuan dan juga ibu dari si mayit. Itu pasti dapat. Gak boleh dihilangkan itu selama masih ada. Kalau cucu perempuan dari jalur perempuan gak ada di sini. Cucu perempuan dari jalur perempuan tidak ada. Okay. Yang ada cucu perempuan dari jalur laki-laki. Jadi ada si mayit punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan. Ini andai saja bapaknya, jadi anak laki-laki tadi meninggal, cucu perempuan ini bisa maju nih. Tapi dari jalur laki-laki gitu. Atau cucu laki-laki dari jalur laki-laki, itu ada. Paman juga gitu Pak. Saudara itu juga bisa. Paman, kalau yang dimaksud di sini paman itu ada paman saudaranya bapak, ada paman saudaranya ibu. Kalau di Indonesia kan nggak dibedakan, semuanya dipanggil paman ya. Jadi kalau bahasa Arab dibedakan. Paman saudaranya bapak, amun. Paman dari saudaranya ibu, maksudnya saya punya ibu punya saudara. Itu saya manggilnya kholun. Lah kholun ini tidak ada dalam daftar ahli waris. Di sini nggak ada. Paman ya dari jalur bapak maksudnya kalau di sini. Paman itu amun dari ammi, ya ammi gitu ya. Itu jalur bapak. Kalau jalur ibu kholi, kholun, kholi ya, itu enggak dapat warisan. Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti perbedaan wasiah, hibah pertemuan yang akan datang saja secara umum. Yang jelas kalau pembagian waris itu sesuai dengan tadi, dengan rukun-rukunnya. Kalau hibah itu bedanya. Kalau warisan tadi pembagiannya dilakukan setelah mati, tapi kalau hibah pemberian adalah pembagian yang diberikan ketika pemilik harta masih hidup. Ini nak, kamu tak kasih emas 1 kilo, sampai ini 1 kilo ya, gitu. Ini tak kasih rumah satu-satu. Nah, jangan kalau punya anak 10 berarti siap rumah 10. Kalau ngasih 10, jangan satunya kasih buku pon, rumahnya Doro, satunya rumahnya orang, satunya rumahnya ayam. Tidak adil ya. Kemudian hibah itu Pak harus adil. Ikdilu baina auladikum. Kalau sampean kasih satu, kasih semua. Jangan sampean beda-beda. Gak wis, iku gak dikasih. Gak kurang berbakti ku. Oh, kok gak tahu mulai nek riyo. Gak dikasih. Lo hati-hati Pak. Itu namanya jenengan mengadu domba. Soalnya ada riwayat di situ dari Jabir radhiyallahu an bahwasannya ada sahabat namanya Bashir minta persaksian kepada Nabi kalau dia mau menghadiahkan salah satu anaknya seorang budak. Lalu kata Nabi SAW, apakah setiap anak engkau berikan seperti itu? Kata Bashir, enggak Nabi. Ya sudah katanya beliau, saya enggak mau. Enggak cocok katanya. Enggak boleh seperti itu. Saya enggak mau menjadi saksi. Itu menjadi dasar dari para ulama bahwasannya kalau ingin memberikan hadiah atau hibah kepada anak-anaknya harus berbuat adil. Adil itu ada yang mengatakan sama, kasih 100 juta, 100 juta. Ada yang mengatakan sesuai dengan kalau dia mati nanti, misalkan laki-laki 100 juta, 2:1, anak perempuan 50 juta, begitu. Nah, ada yang pembahasan. Yang penting Pak, minimal itu kalau ngasih satu, kasih semua. Saya punya paman bibi itu, masya Allah, karena kaya Pak, anaknya dikasih rumah semua,
mantunya itu dikasih motor, padahal kan bukan ahli waris, anak mantu kasih motor semuanya. Itu sing ruwet niku dikai utang sauren. Ya itu yang ruwet. Akhirnya anaknya ojo mati sik Pak, utangnya sampean sakake. Gitu ya, kasihan ya. Kalau wasiat beda lagi. Wasiat itu memberikan harta. Misalkan dia mengatakan kalau saya mati nanti tolong 100 juta kasihin ke Masjid Al-Ghafur misalkan. Kalau saya mati nanti tolong sekian ratus ribu kasihkan ke yatim piatu pinggirnya rumah ini. Nah itu Pak, ternyata yatim piatu anaknya sendiri. Nah, itu berarti tidak sah wasiatnya karena ada la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi mereka ahli waris dalam urusan harta. Misalkan aku nek mati kok pembantu ke ono ya 100 juta, ternyata pembantunya istrinya sendiri ya, itu juga nggak dapat warisan. Wasiat nggak boleh. Kalau warisan sudah ada jalurnya ahli waris. Lah ahli waris tidak boleh diberi wasiat. Makanya panjenengan misalkan adopsi anak, kan bukan nasab. Anak adopsi kan bukan nasab. Kalau biar dapat harta dari panjenengan setelah panjenengan mati, bukan dari jalur waris, wasiat aja nggak apa-apa. Nanti aku kalau mati, anak adopsiku ke ono rumah misalkan, rumah sing ini, nanti dihitung. Kalau rumahnya itu melebihi dari sepertiga harta warisan, maka tidak ditunaikan semua, tapi maksimal hanya sepertiga saja. Jadi ukuran wasiat dalam harta itu kepada non ahli waris maksimal sepertiga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini, yaitu dalam urusan syarat-syarat wasiat, misalkan tidak wasiat pada ahli waris, tidak melebihi sepertiga ya, ats-tsuluts wa tsuluts katsir, dan ini menjadi tanggung jawab kita. Bahkan jangan sering-sering berwasiat kepada harta-harta kepada yang lain kalau kita ini merasa kalau kita mati kita meninggalkan sesuatu yang sedikit untuk anak kita. Makanya di sini Nabi SAW menyampaikan, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antada'uhum 'alatan yatakaffafunan nas. Panjenengan kalau meninggalkan ahli waris anak-anak turunan panjenengan dalam kondisi yang berkecukupan, kata Nabi, itu jauh lebih baik dibandingkan meninggalkan mereka dalam kondisi yang terlunta-lunta, meminta-minta, miskin mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau sudah harta warisnya cuma 50 juta, pakai wasiat lagi, kasihkan ke Al-Ghafur ya 30 juta. Jadi ini ahli waris, aduh ngenes tenan iki. Wis 50 juta, ngomong kayak sepertiga wis piro iki. Wis gak luntung blas. Mungkin jontok nak kuburan iki wis pegel, Pak. Nemen iki. Kalau panjenengan itu yang ditinggalkan sedikit, jangan banyak-banyak wasiat kepada orang lain, nggih. Cukup. Jadi sedekah terbaik, harta peninggalan terbaik ya untuk anak-anak kita, untuk keluarga itu sudah yang terbaik. Insyaallah begitu ya. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya, amin. Allahumma amin. Monggo silakan. Kalau mau ada yang bertanya dan mau berbagi silahkan. Cukup ini dari saya.